Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aulia dengan NPM 2333005161184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas 2 Hukum Agraria oleh dosen pengampu Ibu Devarita SA, SPN, MH. Masuk pada pembahasan pertama. Di dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional memberikan pengertian Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pertanahan Nasional atau BPN mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memberikan pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian yang berupa perlakuan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan, dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk petakaan dan pengajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Di sini mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dari hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah berarti mencatat hak-hak yang dipegang dan dimiliki oleh seorang, baik itu perorangan atau kelompok ataupun suatu lembaga, atas bidang tanah atau pejabat yang berwenang dan karenanya berhak untuk mengeluarkan suatu surat bukti hak atas kepemilikannya tersebut. Adapun dari sertifikat sendiri merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dimana di dalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sengketa tanah di zaman ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi, sedangkan jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menimbulkan masalah baru untuk perbaikan dalam penataan dan penggunaan tanah agar kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukumnya terjamin. Berbagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah agar berlangsung cepat dan efisien menghindari adanya penumpukan sengketa tanah yang dapat merugikan berbagai pihak. Sengketa tanah terjadi karena tanah memiliki nilai dan kedudukan yang penting. Tanah memiliki fungsi sebagai modal besar dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Secara garis besar, sengketa tanah dikelompokkan menjadi 3 permasalahan, yakni yang pertama, sengketa penggarapan tanah rakyat seperti areal kehutanan, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian di poin kedua, masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang Landerfrom. Di poin ketiga, akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan dan sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Suatu sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa, bisa melalui kekeluargaan atau di luar pengadilan atau di hadapan hakim dalam persidangan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.
Alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan upaya yang sering digunakan karena sifatnya yang sederhana dan praktis untuk menyelesaikan persengketaan tentang pertanahan, yang artinya keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada hak bangsa atas tanah yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah dapat menjadi bukti untuk penyelesaian sengketa tanah. Sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting di masa kini karena sertifikat dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah dan bagi sang pemilik tanah atau pemilik tanah yang memiliki kewenangan dan hak atas tanah tersebut, baik secara tertulis tentunya untuk mencegah adanya sengketa kepemilikan tanah. Selain itu, sertifikat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah. Sertifikat sebagai alat pembuktian kuat diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Untuk memperoleh suatu alat bukti hak yang sah dan kuat yaitu berupa sertifikat, maka setiap individu atau badan hukum perlu melakukan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus. Dalam proses pendaftaran tanah ini, tugas khusus dari BPN untuk bertindak secara administratif dan bertugas sebagai penertiban sertifikat yang didaftarkan oleh masyarakat dan sekaligus untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa pertanahan. Kedudukan BPN sebagai salah satu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk mengelola bidang pertanahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pasal 2 di Perpres Nomor 85 Tahun 2009, perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional atau disingkat BPN melakukan tugas dalam bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektorial. Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN untuk menjadi mediator dan membantu para pihak yang bersengketa, khususnya di bidang sengketa pertanahan. Sengketa tanah yang muncul dari faktor hukum meliputi tumpang tindih peraturan regulasi yang kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang terbelit-belit, sedangkan yang menjadi faktor sengketa tanah non-hukum adalah tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah, dan kemiskinan tetap bertambah. Alternatif penyelesaiannya, sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yang didasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat digolongkan penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi karena mediasi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa dengan tuntas tanpa meninggalkan rasa kebencian dan dendam, atau win-win solution. Penyelesaian tanah melalui mediasi diatur Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 hingga Pasal 12 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Kantor pertanahan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dari berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Penyelesaian kasus pertanahan menyebutkan bahwa penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kejadian mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh BPN ini dimulai adanya penggugat mengeluarkan gugatan di kantor BPN. Menitik beratkan dengan adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah, maka alat bukti yang dimiliki akan semakin kuat. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah hanya dapat dilakukan apabila ada penegasan dan hak lama yang menjadi hak baru yang didaftar.
yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 24 Ayat 1. Namun, di luar dari ketentuan undang-undang tersebut, ada bentuk penguasaan hak tanah yang diakui oleh peraturan pertanahan Indonesia seperti Girik, Rincik, Wigendum, dan Egendum. Egendum verponding, hak ulayat, pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti kepemilikan surat-surat tanah saja seperti itu sebenarnya tidak cukup, namun harus dibuktikan juga dengan data fisik dan data yuridis lainnya yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 tahun atau lebih. Sekian dari isi makalah saya yang bisa dijabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ibu Devarita SH, SPFMH. Terima kasih.